Pak, mau tanya sebentar, Ya. maaf ya. Pernah ada yang bilang katanya ruqyah itu dianjurkan atau enggak sih gitu? Ruqyah itu syariah, Mbak. Iya. Rasulullah itu mengajarkan doa ruqyah gitu. Ibu, masih ingat nggak kisah salah satu sahabat ketika saat itu mata kanan sahabat Rasulullah itu lepas dari lubangnya karena kena panah ketika ikut perang, salah satu perang di saat itu. Oke teman-teman semua, ya alhamdulillah kita sudah mengikuti acara ruqyah massal bersama Ustadz Aris Alwi bersama teman-teman yang lain, dan di sini teman-teman sudah tambah kincrong-kincrong nih. Nah, yang dari sana tuh Mbak bilang kincrong-kincrong nih. Mbak, komennya Mbak siapa sih namanya? Aku nggak tahu. Oh, namanya sana siapa? Indri. Mbak Indri dari tadi mana? Madura, orang Madura. Tadi Mbak Indri tadi enggak, maksudnya setelah di ruqyah apa perasaannya sampean? Coba sharing ke teman-teman, siapa tahu nanti teman-teman masih ada cara. Mbak Puji aja. Mbak Puji, tadi setelah di ruqyah gimana perasaannya? Alhamdulillah. Tadi ada perasaan apa ya? Pertama tadi aku merasakan kaki itu kram ya. Kram ya. Senin kemarin kram. Terus tadi berangkat jalan itu masih agak sakit juga ya, masih agak terasa sakit. Terus tadi habis di ruqyah, alhamdulillah. Terus tadi ini kaki sudah mulai longgar, juga perasaan ini sudah agak plong. Tadi sempat bisa mengeluarkan segala unek-unek, jadi sudah terima kasih kepada Amal Ustadz Muhammad Alwi. Alhamdulillah hari ini bermanfaat buat sana semua. Alhamdulillah. Ini Mbak Tata gimana setelah tadi di ruqyah? Alhamdulillah lega, walaupun tidak bisa tapi tolong. Oke teman-teman, ya tadi banyak yang nangis juga karena memang ya begitulah, kalau pengen penasaran datang saja ke Dompet Duafa dan menghubungi para volunteer yang ada di Dompet Duafa. Siapa gimana tadi? Tapi pernah di pas sholat Nah, oke teman-teman semua ya, jangan lupa yang belum zakat mal segera datang ke Dompet Duafa bersama volunteer. Oke, sampai ketemu di next video berikutnya. Oke teman-teman semua ya, kita udah nyampe di teman-teman lagi ngobrol masing-masing sendiri lah sambil nunggu. Masih ada yang konsultasi di depan. Ya kita mulai ya, ini penjelasan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, bapak sekalian. Nah, mohon izin saya ingin menjelaskan dulu arti dari ruqyah. Untuk saat ini coba aku pengen tahu dulu, jenengan ngertiin ruqyah itu apa? Penyembuhan. Hah? Pengobatan untuk pembersihan diri. Pembersihan diri, penyembuhan, pengobatan syariah, apalagi? Hah? Ya, ruqyah itu artinya pengobatan. Ya, pengobatan secara monggo. Jangan malu-malu ya, jangan malu-malu.
pengobatan melalui ayat-ayat Al-Quran, melalui bacaan-bacaan Al-Quran, ruqyah. Kalau seandainya nanti ada kalimat saya nyebutin Gunung Kidul, Gunung Bromo, berarti itu bukan ruqyah, itu perdukunan. Ya, jadi pengobatan kita itu melalui bacaan-bacaan Al-Quran. Ya, jadi ruqyah itu dibagi beberapa jenis. Nah, pola ruqyahnya dibagi beberapa jenis. Ada pola ruqyah sistemnya betul-betul dia berhadapan langsung dengan makhluk atau jin-jin yang sedang menempel di tubuh jenengan. Maka biasanya efeknya akan mual, efeknya akan muntah, dan efeknya akan pusing. Itu biasanya kalau ruqyah yang berhadapan langsung sama goibnya. Oh. Tapi ada juga ruqyah yang kedua. Ruqyah yang kedua apa? Ruqyah yang kedua adalah polanya biasanya memancing untuk menangis. Ini yang sering saya lakukan. Kenapa? Karena dengan tangisan, jenengan itu justru bisa menyembuhkan penyakit diri sendiri. Ya. Nah, kenapa? Karena kalau seandainya pola ruqyah yang pertama saya pakai, terkadang ketika ada sesuatu hal yang ada di tubuh jenengan ngelawan, jujur saya nggak ada teman. Ya, dia ngebayangin ada 20 orang yang lawan saya, dikeroyok saya mati saya. Saya boleh ikutan? Boleh, gitu ya. Nah, oleh karenanya saya tidak menyarankan untuk ruqyah yang pertama. Kenapa? Ruqyah yang pertama tuh mancing emosi jenengan keluar. Yang pertama itu. Yang kedua itu polanya kita mancing emosional, tapi emosionalnya itu lebih ke otak kanannya yang digembleng. Supaya apa? Supaya dia menyadari kesalahannya. Jadi dia selama ini banyak dosa, banyak maksiat, tapi nggak pernah disadari. Nah, pola itu yang kita ambil. Nah, biasanya kalau ruqyah seperti ini itu banyak bertafakur atau banyak bermuhasabah. Nah, kalau pola ruqyah seperti ini itu tidak akan ada muntah. Ya, tidak akan ada muntah. Kenapa? Justru muncul penyesalan. Nah, biasanya itu kita tarik tuh supaya ingat orang tua, ingat suami yang punya ya, yang nggak punya mudah-mudahan punya. Amin. Ya. Terus ingat anak-anak di kampung, ingat keluarga di kampung. Biasanya kayak gitu. Kenapa? Rata-rata penyakit jenengan muncul itu karena biasanya gesekannya bukan gesekan dari orang lain, tapi gesekannya tuh dari orang tua, mertua, suami, atau anak, atau keluarga suami. Itu udah bisa saya baca semua. Nah, jadi hari ini akan saya terapkan pola ruqyah mandiri. Nah, pola ruqyah mandiri ini gimana caranya? Ini saya akan sampaikan ke jenengan semua. Yang sudah pernah ketemu sama saya, insya Allah udah tahu cara pola ruqyah mandiri. Ya, dengan cara memegang dada sebelah kaki kiri. Posisi dada sebelah kiri itu di dalamnya itu, di dalam gunung-gunung jenengan itu ada jantung sama hati. Jadi kita minta ke Allah supaya hati, jantung jenengan itu dikelola dengan baik. Tanpa adanya pompa jantung, maka peredaran darah nggak lancar jalan. Kalau peredaran darah nggak jalan, kira-kira apa yang terjadi? Ya, itulah muncul namanya serangan jantung. Itulah muncul kenapa dada sering sakit. Ya, dada tuh kadang tuh sakit ngap ya. Ngerti ngap ya? Ngap. Susah napas. Tarik napasnya kayak berat banget. Nah, itu apa? Itu jantung sedang bermasalah. Nah, ada lagi yang lebih parah, masih gempetan. Itu namanya hati. Hati di situ, hati yang betul-betul berbentuk hati. Cuma efeknya di hati yang tidak berbentuk hati. Apa yang muncul? Emosional. Dikit-dikit tidak suka sama orang. Dikit-dikit kesel, dikit-dikit gedek, dongkol, segala macam lah, gundah gulana segala macam. Nah, itu jauh lebih berbahaya ketimbang jantung. Kalau jantung efeknya itu hanya ngap, tapi kalau hati itu efeknya bisa muncul namanya kanker, bisa muncul namanya migrain, bisa muncul namanya tumor, bisa muncul namanya hipertensi, bisa muncul namanya kolesterol, bisa muncul namanya gula darah
yang basah maupun yang kering gula darahnya. Nah itu apa? Kalau misalnya yang basah itu kena sedikit goresan saja itu akan bonyok, akan bernanah terus. Nah diobatin nggak bakal bisa. Kenapa? Karena dia nggak bisa mengontrol emosinya. Ya ini ngomong-ngomong Din paham apa enggak? Paham. Kan nyimak Pak. Takutnya nggak paham. Nyimak fokus. Kalau nggak paham berarti saya yang masih ngantuk ini. Malam tadi malam tanya Mbak Rusmi itu tadi malam sing ngerukiah tadi malam berapa orang gitu. Gak apa-apa, kita boleh sesi karena yakin. Nah sebelum saya masuk ke fase-fase selanjutnya, saya ingin menanyakan dulu, ada pertanyaan nggak seputaran makna rukyah? Ayo jangan malu-malu. Misalnya jenengan masih kenapa sih harus nyebutin nama? Kenapa sih harus nyebutin? Kemarin ada yang tanya Pak Ustadz, kenapa harus nyebutin nama ibu kandung? Nah, saya jawab sendiri, saya sendiri nanya. Ya, karena jenengan bilang. Ya. Nih, ketika kita rukyah itu biasanya ada dua pola. Ini pola yang pertama, ini versinya guru saya Ustadz Jun. Ustadz Junedi itu yang sering masuk di Trans TV Trans 7. Ayo dong. Dia hanya ngaji A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Allah gitu-gitu semua tuh. Nah itu yang di Trans 7, yang di Trans TV itu guru saya tuh. Jadi saya dari Asosiasi Rukyah Syariah Mandiri itu Arsy. Jadi kalau jenengan buka Google Arsy itu langsung muncul nama saya itu Arsy, Asosiasi Rukyah Syariah Indonesia. Kayaknya bukan itu deh. satu-satunya asosiasi rukyah terbesar di Indonesia. Nah saya anggota. Dan alhamdulillah saya sertifikat nasional, makanya saya berani seperti ini. Kalaupun misalnya ini muncul nanti tiba-tiba nyampe di Indonesia, loh ngapain sih si Aris merukyah? Insya Allah Asosiasi Rukyah Syariah Indonesia kita ada kartunya. Itu bukan abal-abal ya. Ya. Nanti ujung-ujungnya apa? PDKT yang bening-bening dilihat, yang ditarik. Ah itu biasanya ustadz palsu itu ya. Ya kalau saya mau bening kayak mau kecil kayak mau nenek kayak mau janda kayak mau perawan kayak mau ibu-ibu kayak enggak ada jarak, semuanya kita rangkul semua gitu ya. Tapi kalau sudah mau milih-milih yang kira-kira yang kelas-kelas rate-nya kelas 9, 10, wah nanti saya di kamar kita berdua, itu jangan percaya. Ya, itu udah setan gitu ya. Ya. Kalau misalnya kita semuanya seperti ini tidak ada perbedaan, semuanya sama. Obat itu semuanya itu, gitu ya. Nah itu. Kenapa penyebutan nama? Pola penyebutan nama ini ada dua versi. Versi pertama ada yang nyebut nama, tapi ada juga enggak. Yang kedua ada nyebut nama berikut nama orang tuanya. Nah nama orang tua ini juga dibagi dua. Ada yang nyebut nama ibu kandung, ada yang nyebut nama bapak kandungnya. Kalau saya pakai nama ibu kandung. Penjelasannya, loh kenapa Ustadz Aris beda pakai nama ibu kandung? Karena yang saya pakai, silsilah yang saya pakai, sanad saya ke Syekh Ali Buni. Syekh Ali Buni itu adalah tabib terkenal di zamannya. Itu turunan ke-8 Rasulullah. Ya kalau tidak percaya, jenengan buka Google Syekh Ali Buni. Walaupun Syekh Ali Buni ini banyak yang bertentangan saat ini. Kenapa? Karena dianggapnya sedikit memakai ilmu terawang atau memakai ilmu seakan-akan perdukunan. Kalau misalnya jenengan menuduh saya seperti dukun, alangkah gantengnya dukun seperti saya. Ya, kemudian saya nggak pakai cincin loh mbak ya. Mata saya nggak celak-celak gitu ya. Biasanya dukun itu gelang. Ini juga jamnya jam keren ya ini. Ya bukan jam zaman dulu. Ya, saya nggak ada cincin, saya nggak ada hunting, saya ya kali pinggang juga yang kurang meriah itu. Jas saya juga nggak ada batu-batu atau apa, boleh diperiksa deh gitu. Nggak ada. Tuh. Duit dolar doang ada ya. Gitu. Nanti takutnya jin Mandarin Hongkong yang itu ya. Jadi kita tidak sama sekali menggunakan perantara jin. Nah, kemudian ada yang bertanya, terus Ustadz pakai apa? Kita pakai tawasul. Nah, kemudian pola tawasul ini sendiri terkadang ada yang tidak sepakat. Di Indonesia itu ada dua organisasi terbesar. Yang pertama Muhammadiyah sama NU. Kalau NU dia meyakini namanya tawasul. Yeah. Ya. Tapi kalau selain dari NU itu dianggapnya bid'ah.
itu monggo. Kalau seandainya ada yang nganggap bidah tawasul, nggak apa-apa, tunggu di luar dulu, berarti kita nggak usah pakai tawasul kan gitu. Jadi saya jangankan jenengan NU atau Muhammadiyah atau paham-paham Salafi, itu sama sekali nggak tabrakan sama saya. Non Muslim sekalipun itu saya ruqyah Mbak Hindu, Buddha, Nasrani, Kristen, Protestan, itu banyak sekali pasien saya di Jakarta. Itu Cina-Cina sipit yang kalongnya kalong salib, itu saya ruqyah pakai bacaan saya. Alhamdulillah teriak-teriak tuh jinnya keluar. Ya, alhamdulillah. Kenapa? Karena pola saya itu nyaris nggak ada sama sekali membedakan agama. Tapi saya membacain ruqyahnya agama saya, gitu. Nanti saya polanya gimana? Jenengan agama apa? Agama Nasrani. Berarti kan dia percaya sama Yesus. Ya wes, jenengan minta maaf sama Yesus, sama Tuhan jenengan. Ini selesai, gitu. Karena Tuhan kita sama di sini, ruangan ini, di sini ada non muslim nggak? Nggak ada kan? Kita muslim semua ya. Ya, walaupun muslimnya baru KTP gitu ya, nggak apa-apa. Saya juga Islam KTP. Ya. Kalau nggak percaya KTP-nya muslim kok. Ya. Udah kelihatan. Cuma Allah ngasih saya sedikit amanah. Selain dari peruqyah, saya juga sebagai pendakwah. Itu aja bedanya saya. Tapi bukan hanya itu, disuruh nyembelih kambing juga, saya juga juleha. Ya, juleha itu bukan gadis cantik, tapi juru sembelih halal. Nah, jadi juru sembelih halal itu sudah 17 negara mengakui, termasuk Australia. Australia itu gaji di sana tuh 60 juta per bulannya. Cuma saya nggak sanggup. Kenapa? Karena nggak boleh bawa anak istri, repot urusan. Nah, itu kiamat dunia kalau begitu. Nah, kalau di Hong Kong kan cuma sebulan ya, sebulan anggaplah saya dakwah ke seluruh Indonesia juga lebih dari sebulan, ninggalin istri nggak apa-apa. Terus ditanya apa lagi? Bisa ngurusin jenazah. Alhamdulillah kita juga ada sertifikat pengurusan jenazah namanya Barza. Apa itu Barza? Barza itu Badan Pemulasaran Jenazah. Nah, apa meneh? Bisa khutbah. Oh, alhamdulillah kita ada sertifikasi imam dan khutbah Jumat. Itu dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, apalagi bisa qori. Siapa yang pernah dengar saya qiraat di sini? Oh iya, Ibu ya. Dengerin saya qiraat dulu. Kok bisa Ustaz nih qiraat? Alhamdulillah pernah juara 1 tingkat RT. Ya, akhirnya bisa aplikasi di sini, walaupun juara satunya musuhnya juga cuma 1 orang. Jadi bohong saya jadinya. Ya Allah, ampura ya Allah. Ya, tapi kan saya bohong. Siap duluan. Siap Tanda sendiri dulu. kali Ustaz, bukan bohong. Menghibur ya. Itu ya. Nah, itulah rangkaian atau alur. Oh iya, nggak apa-apa. Silakan. Nanti tak? Itu ya. Nah, saya minta saat sekarang kalau seandainya ada yang besar, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Minum aja, minum. Kalau seandainya ada di antara jenengan di sini yang kalau mendengarkan ayat-ayat ruqyah tiba-tiba langsung muncul gangguan gaib, tolong jangan ikut di sini dulu. Kita selesaikan di luar karena takutnya nanti mengganggu yang lain. Paham orang? Nah, karena saya nggak mau tiba-tiba pas baca doanya tiba-tiba jenengan langsung masuk setan, masuk harimau, masuk kodok, masuk kecoa, repot urusan. Ya. Kok bisa? Nah, kan banyak tuh. Di klinik saya, Pondok Sehat Malomo itu, saya kadang mereka itu baru masuk pintu saya baru masuk, itu udah teriak duluan. Ada juga baru masuk pintu saya, itu baru cium aroma parfum saya, itu udah langsung keluar muntah kuning. Kenapa? Karena dia dalam keadaan kotor, dipengaruhi oleh jin-jin. Itu banyak. Terkadang ada yang ngerasukinya berbentuk hewan. Hewan itu mulai dari anjing, babi, harimau, itu bisa masuk. Itu. Ada juga terkadang berbentuk monyet. Kalau bentuk monyet itu biasanya kalau di ruqyah itu langsung megang-megang kepala, gitu ada. Gitu. Nah. Tapi yang paling parah sekali itu ketika sudah berbentuk harimau. Kalau berbentuk harimau berarti jenengan itu ada keturunan di atasnya itu
penguasa gunung-gunung yang ada di Indonesia. Oh. Gitu. Itu yang paling saya nggak mau di sini. Kalau mau kita fight aja di luar, ya. Ya, karena di sini takutnya nanti jebol kacanya. Gitu ya. Taruh. Gitu ya, ngerti ya? Ngerti. Dan ini fakta, Bu. Saya bukan ngomong belaka, fakta. Terkadang saya lagi ngerukyah gitu, tiba-tiba ya jurusnya keluar, langsung tuh ngelawan saya begini. Ya udah, biarin aja ya. Apa ngeluarin jurus sendiri? Ya kita nggak punya jurus kita cuma bacain doanya, terus bacain doa terus begini. Nih, ini tangan saya patah sekitar 1 tahun yang lalu karena saya berantem dengan jin yang mengaku Nabi Isa. Hah? Jadi saya tantangin. Setahun yang lalu. Kalau jenengan memang Nabi Isa, alhamdulillah. Berarti saya bersyukur bisa ketemu dengan Nabi Isa. Gitu, saya tantangin. Akhirnya saya obatin lagi, dia manggil lah teman-teman. Nah, saat itu saya lagi libur kantor karena saya karyawan dompet duafa, Bu ya. Saya karyawan dompet duafa, bukan seperti ustaz-ustaz yang lain. Saya karyawan. Nah, saat itu saya perbaiki atap mobil saya bocor. Saya hanya manjat 1 meter lebih sedikit, tiba-tiba saya jatuh, langsung tangan saya patah. Nah, ini makanya agak-agak saya nggak bisa begini, saya begini. Ini 3 patahnya, 1, 2, 3 patahnya. Makanya kayak kalau saya makan nasi padang tuh kayak orang stroke. Padahal ini bukan sejak lahir, ini jatuh kemarin. Alhamdulillah udah sembuh. Cuma terkadang masih ngilu. Apalagi kalau lagi megang-megang berat-berat ngilu. Kalau hujan dingin tuh ngilu tuh. Gitu. Nah, kenapa saya jelasin kayak gini, Bu? Supaya ibu-ibu paham makna ruqyah. Jangan sampai nanti di belakang saya tiba-tiba ada ustadz masuk, tiba-tiba ada kiai masuk, ada tukang ruqyah masuk, ibu kenanya apa? Oh, antri, tolong mahar dulu. Ingat ya, kalau sudah namanya pengobat atau peruqyah minta mahar duluan, itu mohon maaf, harus kita waspada. Apalagi maharnya langsung ditentukan. Kalau seandainya cuma bilang ini administrasi buat teman-teman, itu masih masuk akal, boleh jadi mungkin sekitar 50 atau 100. Tapi ada tuh langsung baru buka pintu pendaftaran saja udah 850.000. Itu. Nah, di Jakarta itu, Mbak, kenapa banyak musuh saya? Kenapa banyak yang benci sama saya? Kenapa? Karena satu-satunya pondok sehat spiritual saya yang gratis. Nggak pernah saya minta, nggak pernah. Tapi kalau mereka ngasih saya terima, tapi nggak pernah ini pendaftaran sekian. Karena kalau pikiran saya pendaftaran, itu alangkah ironisnya saya cari makan di situ. Tapi ketika orang ikhlas ngasih saya, berarti itu ikhlas. Tapi kalau pendaftaran, boleh jadi mereka ngutang dulu kiri kanan, ya, demi kesembuhan dia ingin sembuh. Gitu. Banyak ngasih uang ke saya tolak lagi, saya kasih lagi uangnya. Kenapa? Saya tahu, Bu, itu uang 30.000 rupiah, Bu. Saya tahu ibu ngambil atau minjem sama menantu untuk kesembuhan. Saya balikin lagi, saya tambahin 20.000 jadi gocap gitu. Itu sampai nangis-nangis tuh, pulangnya sembuh gitu. Kenapa? Saya tahu kalau seandainya saya pungut pendaftaran 50.000 per orang, itu nggak bakal bener. Dikali 100 orang cuma 5 juta gitu ya. Tahu-taunya besok Allah ngasih rezeki saya 100 juta suruh bangun rumah. Kenapa? Karena itulah keikhlasan kita nolong orang. Makanya dari awal bilang ini kita enggak ada namanya biaya, enggak ada namanya pendaftaran. Tapi kalau jenengan dikasih rezeki ingin sedekah ke dompet duafa, itu monggo gitu. Apa? Nah, kalaupun misalnya jenengan misalnya gini, enggak Pak Ustaz, saya pengen supaya ada keberkahan di pengen keberkahan sama Ustadz Aris nih. Lah itu beda lagi judul. Yang jelas mulut saya tidak akan menyebutkan angka, tidak akan meminta, Bu, Ibu harus bayar sekian ke saya. Enggak boleh. Kenapa? Kalau itu saya lakukan, maka apa jenengnya? Kalau bahasanya akan tumpul. Ngerti tumpul? Ya, itu akan tumpul. Ilmu saya akan tumpul. Yang tadinya mungkin 1 kali ruqyah sembuh, ini harus berkali-kali baru sembuh. Kenapa? Karena saya udah berbisnis. Gitu ya. Nah, di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi banyak sekali muncul bermacam-macam nama. Ada inilah, terapi Sakti Mandraguna lah, bisa menyembuhkan. Saya nggak berani. Saya hanya bilang Pondok Sehat Malomo. Kenapa? Karena kalau saya bilang jenengan sembuh wasilah saya, itu salah.
Yang menyembuhkan Allah. Saya hanya mengobati. Saya hanya ikhtiar mengobati. Perkara jenengan sembuh atau enggaknya bukan saya, itu Allah yang nyembuhin. Ya, jangan sampai nanti jenengan sembuh seakan-akan ini kehebatannya Ustadz Aris Alwi. Dah, keliru. Tapi itu kehebatan siapa? Allah yang maha hebat, ya. Nah, oleh karenanya saya mohon banget, saya minta banget ke jenengan semua. Itu jenengan siapa itu? Ya umum kali ya. Mbak, tolong HP-nya di off semua biar ada konsentrasi. Minta tolong dicek yang belum di itu. Nada deringnya di off semua. Kalau nggak disilen. Nah, itu Mbak ya, Bu ya. Saya rasa cukup panjang penjelasan saya. Mudah-mudahan jenengan semua paham. Kalaupun nggak paham, monggo sebelum kita karena ada dua Mbak Rusmi, ada dua tipe yang harus saya ajarkan hari ini. Pertama ruqyah massal, yang kedua ruqyah mandiri. Kalau ruqyah massal ini ya kita harus ketemu. Tapi kalau ruqyah mandiri ini kan kita jarang ketemu, Bu ya. Ketika saya pulang ke Indonesia nanti, supaya ilmu saya tetap nular, supaya ilmu saya ini bisa jenengan amalkan, maka inilah oleh-oleh yang terbesar dari saya, gitu loh. Dan ini nggak perlu bayar, sekali lagi saya ulangi ya, nggak ada pembayaran, gitu ya, nggak ada mahar. Karena dalam benak ibu-ibu nanti akan muncul tuh, waduh, ini kayaknya ustadznya terkenal gitu, ini maharnya pinter gitu. Udah salah tuh, udah salah. Jadi kita ndak ada mahar. Mahar itu maksudnya barter gitu ya. Tapi kalau di Jakarta itu maharnya luar biasa. Ya, di Jakarta itu sekali peruqyah aja 850. Masuk pintu doang udah pendaftaran 500, belum airnya. Air harga 20 dijual 600.000. Alasannya apa? Air doa. Kemarin kan udah pada yang udah ketemu mas saya udah pada buka semua kan, ini saya Pondok Sehat Malomo saya di Google Pondok Sehat Malomo, lihat itu air ribuan botol air itu. Ada yang datang ambil, air datang. Ada tetangga yang batuk-batuk kayak jenengan, Pak Ustadz saya sakit, ambil. Tidak ada tuh namanya sekian. Lah terus jenengan dapat dari mana Ustadz duit? Allah yang ngatur loh, saya karyawan dompet duafa kok, dompet duafa gaji saya, insya Allah cukup, lebih dari cukup dari itu. Loh kenapa bisa punya mobil, kenapa bisa punya motor, kenapa bisa punya rumah, kenapa bisa punya istri? Ya istri saya mah, itu urusan saya. Kenapa punya rumah? Ya punya rumah karena ada orang baik beliin saya. Punya mobil karena ada orang baik ngasih saya mobil. Punya motor, alhamdulillah jamaah saya ngasih motor, gitu ya. Ya boleh jadi di Hong Kong ini ada yang mungkin majikannya baik banget, motornya dibuang, mobilnya dibuang. Telepon ke Ustadz, Ustadz ini buat Ustadz aja lah dibuang. Nah, cuma parkirannya jauh lebih besar dibanding mobilnya. Di sini parkiran 84 juta per bulan, parkiran top. Nah, harga mobil cuma 50 juta ya, buat apa? Sia-sia. Ya gitu Bu ya. Yo, ada pertanyaan nggak nih? Ustadz, airnya perlu dibuka nggak? Iya nanti buka ya. Ini saya pengen jelasin dulu Mbak Rusmi ya, karena jangan sampai salah paham gitu. Nanti dikiranya kita kayak perdukunan, nanti ujung-ujungnya bisik-bisik, ini nomor rekening saya transfer, enggak kayak gitu ya. Jenengan kalau ingin sedekah ke dompet duafa. Kalaupun misalnya ada yang mau ngasih pribadi ke saya, insya Allah tidak akan saya tolak berapapun itu. Tapi ngapunten sangat ya, enggak akan saya minta. Kenapa? Karena itu adalah rumus aslinya peruqyah. Terus ada yang nanya, loh kenapa guru Ustadz sendiri minta? Ngapunten, guru saya bukan minta, tapi itu hanya administrasi pendaftaran di kantor di arsip. Tujuannya apa? Itu untuk operasionalkan, listrik bayar, air bayar, karyawan bayar, itulah kumpulin di situ. Tapi nggak ditembak langsung sekian. Karena kalau di Jakarta itu kalau normalnya ruqyah itu satu orang sekitar 200-300 ribu normalnya gitu. Nah kita alhamdulillah jenengan bersyukur ke dompet duafa ya. Dompet duafa manggil saya ke sini, ngundang saya ke sini, saya dikasih makan, saya dikasih pesawat PP, udah gitu saya dikasih oktopus ya, yang isinya nggak habis-habis alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya juga nggak pernah makan di luar karena enak saya. Sampai sekarang nggak bisa makan ayam sama daging saya, karena otak saya itu babi terus pikiran saya. Itu kalau ngingat aja udah enak duluan tuh. Ini tadi malam dikasih sate apa ya? Sate Padang ya.
Itu pas saya makan, kenapa kok rasanya beda ya? Itu namanya apa? Itu rayuan bawah sadar. Ya, halusinasi kita tuh seakan-akan itu babi. Pas saya tanya, Pak De, di sini mahalan mana, babi, sapi, sama kambing? Ya iyalah Pak Ustadz, yang paling murah babi lah. Waduh, langsung jangan-jangan ini babi. Gitu. Ya Allah, ya Rabbi. Kenapa? Itu sugesti kita yang salah gitu. Harusnya, karena setiap subuh Bu, ini hari keberapa ya? Hari ke-20, hari ke berapa nih Bu di Hong Kong ini? Kemarin tanggal 18. Iya, itu tanggal 16 saya datang dari Indonesia. Artinya udah lumayan lama ya, udah lebih dari 10 hari. Setiap subuh saya sholat subuh itu ke Masjid Wancai. Dan saya lewati pasar. Dan itu aromanya mantap sekali. Sudahlah habis sahur, setiap kali habis lewat situ muntah lagi saya. Kenapa? Karena aromanya beda. Kalau aroma kambing itu enak rasanya. Gitu. Aroma sapi enak, giliran aroma babi kok nggak enak banget gitu. Nah makanya orang Cina, mohon maaf, badannya putih, cantik-cantik, mulus-mulus, pernah nggak cium aroma enak? Susah gitu. Padahal mereka tuh udah semprot, tapi pas dia keluar itu aromanya keluar. Gitu. Saya alhamdulillah, ngapunten ya, jangan sombong ya. Ini orang Indonesia ya. Jenengan masih harum ketimbang mereka tuh, yang jelas putih-putih mulus. Jenengan wajahnya sederhana semua. Tapi pas ngelewat, alhamdulillah Indonesia. tapi kalau yang di bawah itu walaupun begini cuma yang titik hitamnya doang nggak kelihatan itu. Pas lewat depan saya, itu enak banget saya. Tajam, berarti ini belum tajam Ustaz, karena Iya, makanya Bu nanti saya siapin kacamata kuda. Karena sekarang aja saya jujur, saya minta ke Allah, ya Allah, ini puasa ke-14, 13. Kayaknya cuma berapa persen puasa saya diterima sama Allah. Karena konsentrasi kita hilang. Lah kita manusia normal Bu, saya punya anak, punya istri. Lah lihat kayak gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah makanya Mbak Rusmi dari Volunteer Dede, kita ada bukan terapi ya, ada namanya tilawah setiap hari itu 1 juz. Jadi jenengan boleh ikut nanti itu. Yang ngaji itu saya, ya ngaji saya Ustaz Adi, Ustaz Jun. Nah kebetulan tadi pagi saya ngaji itu 1 juz loh Bu. 1 juz itu 40 sampai 50 menit setiap hari kita ngaji pagi-pagi. Itu banyak tuh, kita titipkan doa ya. Binyati syifa, bi barakatil Qur'anil azim, bi syafaati, bi karomati, bi barakati Qur'anil azim, jami. Itu cakep itu. Jangan sampai cuma itu cuma ini doang kok, cuma ngaji-ngaji doang. Ya justru ngaji itulah menjadi wasilah syafaatnya Al-Qur'an gitu. Ya gitu ya. Ayo jangan malu, ada bertanya nggak?